Oke, halo semuanya, saya Lita Sofiana. Di sini saya punya channel YouTube baru, namanya Lita Sofiana. Masih baru dan saya juga masih coba-coba buat konten apa kira-kira sekiranya punya pangsa pasar sendiri gitu. Saya mungkin awalnya cerita tentang background saya sendiri ya. Saya ini anak keempat dari 4 bersaudara, jadi keluarga aku ini punya 6 anggota. Bapak saya yang pertama, bapak saya, ibu saya ya pastinya. Terus kakak saya ada 3. Yang pertama itu cewek, namanya Linda Susanti, dan dia udah menikah dengan kakak ipar saya namanya Mas Juri, dan punya anak satu namanya Vira gitu. Dan kakak saya yang kedua ini namanya Silvan, biasanya saya panggilnya Mas Pan, dan nikah dengan kakak ipar saya namanya Mbak Ulia. Punya 2 anak, yang pertama cowok namanya Adhan, dan yang kedua cewek namanya Hafsa. Yang kakakku ketiga ini namanya Lia, belum nikah, dan terakhir saya. Jadi aku sama kakakku yang pertama itu terpaut 14 tahun ya, sama kakak saya yang kedua yang cowok ini terpaut 10 tahun, dan kakak saya yang ketiga ini saya terpaut 7 tahun. Jadi lahir tahun 86, 90, 93, dan 2000. Terus sekarang untuk orang tua ya tinggal ibu aja, karena bapak saya juga udah nggak ada dari saya masih TK, dari tahun 2006. Jadi sekarang anggotanya ada 5 ditambah anggota baru dari ipar sama ponakan berapa ya, 2 ponakan 3, berarti 5 tambah 5 10 orang. Itu background saya. Dan kalau untuk sama kakak, saya paling dekat sama kakak saya yang nomor 3 pasti ya, karena kan lebih dekat kan, jarak terpautnya cuma 7 tahun, dan waktu dia masih kecil juga saya masih kecil juga. Jadi kalau aku main sama teman-temannya, saya ngikut di belakang ngikut aja ngantil sampai sekarang ya dekat lah, lebih sering ngobrol daripada sama yang lain. Mungkin itu aja ya dari background saya. Terus saya ini sekarang juga lagi lanjut sekolah biar pinter. Nah ini aku bingung nih, kalau bikin konten kira-kira konten apa ya? Saya juga bingung, lagi mikir ini. Mungkin konten yang punya pangsa pasar sendiri mungkin ya, jadi nggak amburadul, atau dibikin playlist gitu, playlist untuk konten yang punya pangsa pasar, dan memang untuk kegiatan sendiri seperti hiburan atau kegiatan pribadi, kegiatan keluarga, atau apapun itu. Kalau pangsa pasar sendiri pastinya ya kita harus lihat siapa potensi yang mau diambil. Mungkin kalau konten game ya pastinya untuk anak-anak game, konten tentang ilmu ya pasti untuk orang-orang yang suka ilmu gitu. Dan saya mikirnya nggak mungkin lah ya konten orang main game lihat konten orang ilmu, kan mungkin bagi mereka nggak terlalu penting, dan sebaliknya gitu. Mungkin saya lebih tertarik ini sih, konten mengulas buku ya, karena kan lihat di zaman sekarang ini untuk membaca buku tuh sulit sekali, apalagi apa-apa sekarang dimulai dengan teknologi. Buku terganti dengan PDF atau
Word atau apapun itu. Sama seperti musisi di zaman dulu itu kalau bikin lagu itu kan pasti ngeluarin kaset atau bukti fisik kan, terus dijual, nanti penjualan berapa kaset atau apa. Dan sekarang kan kaset itu kayak formalitas aja nggak sih, kayak bentuk fisik aja, sebenarnya nggak perlu kayaknya, karena kan sudah ada Spotify, YouTube, orang bisa akses di banyak platform, jadi nggak perlu kita harus beli kaset datang kemana gitu. Tapi ya namanya tetap fisik kan, kayak itu penting kan, kayak itu di fisik gitu. Jadi saya sekarang ini terpengaruh dengan orang-orang yang saya idolakan. Ya, orang-orang yang saya idolakan pastinya orang yang suka baca buku ya. Salah satunya Prabowo Subianto. Jadi dia itu backgroundnya memang dari keluarga intelektual. Pastinya dari keluarga intelektual dia nggak kaget dong buat baca buku, karena dari kecil sudah terbiasa melihat buku. Makanya dia kutu buku itu sudah biasa. Makanya segala sesuatu terus dibiasakan melalui visual dari mata. Akhirnya nanti dia bisa melihat, oh buku ini gunanya buat dibaca gitu. Itu aja sih. Jadi saya terinspirasi dari banyak tokoh, salah satunya Prabowo. Dia orang yang saya idolakan dan dia punya kebiasaan membaca buku. Dan mungkin saya kurang terlalu banyak membaca buku karena ya mungkin background dari keluarga juga bukan keluarga intelektual. Jadi buku itu hal yang biasa aja lah, baca nggak masalah, karena memang nggak ada hiasan buku. Tapi saya mencoba untuk merubah pola pikir, merubah kebiasaan ya, mencoba merubahnya berawal dari mencintai buku. Dan saya berpikir buku itu penting juga ya. Maka dari itu saya punya inisiatif bikin perpustakaan pribadi di rumah. Jadi ini salah satunya koleksi buku-buku saya, dan saya juga sedikit-sedikit membacanya. Dan ada orang bilang rumah itu sesuai dengan pemiliknya. Jadi orang yang suka seni pasti rumahnya banyak seninya, sentuhan seni. Mungkin orang yang suka memahat banyak seni pahat di situ. Orang yang suka dengan estetika mungkin interiornya lebih keren lagi. Dan orang yang suka membaca buku pun pasti rumahnya itu penuh dengan buku, dihiasi buku, sama seperti rumah Pak Prabowo, banyak bukunya gitu. Dan orang yang suka baca buku itu cara pandangnya beda lah, pasti banyak literasi, banyak pemikiran-pemikiran orang. Kita kan berpikir kan bukan karena pemikiran kita, tapi pemikiran kita didasari oleh pemikiran orang lain yang kita pelajari kan. Dan kalau kita nggak belajar kan nggak mungkin kita bisa jalan kaki. Kita bisa jalan kaki kan berawal dari berdiri, dari bayi, dan kita melihat orang-orang jalan pakai kaki dan kita belajar gitu. Kalau dari dosen saya namanya Pak Amir ya, itu dosen favorit saya, Pak Amir itu. Bahkan saya bimbingan aja ngambil Pak Amir karena saya senang sekali. Selain bisa dilihat ya, orang yang literasinya banyak itu bisa dilihat, dan saya tertarik sama Pak Amir. Beliau pernah bilang apa yang ada sekarang itu melihat alam. Jadi seperti helikopter, pesawat itu pasti melihat alam seperti kupu-kupu dan lain. Jadi kita itu mengembangkan apapun itu dari alam, mengembangkan sesuatu itu ya dari hal yang sudah ada terus kita kembangkan gitu. Dan saya akhirnya punya tuh perpustakaan pribadi, dan saya akan menambah koleksi. Ya bagusnya tuh gimana ya, mungkin ponakan datang kan, ponakan itu kan masih kecil-kecil ya, anak baru lahir lah, tapi kita sudah kasih visual bahwa buku itu ada. Mereka membaca atau enggak itu kan pilihan ya. Orang mau jadi baik atau buruk itu pilihan. Orang mau bodoh atau pintar itu pilihan. Orang
dibebaskan memilih sama yang di atas, mau jadi pinter atau bodoh ya yang penting kita tahu jalan buat mencapainya itu seperti apa. Kalau mau jadi bodoh ya nggak usah belajar, kalau mau jadi pinter ya belajar lah. Semua orang tahu kalau belajar itu sudah tuntutan dari alam ya, karena yang bisa meninggikan manusia itu cuma ilmu. Kalau nggak ada ilmu ya pasti nggak akan tinggi. Ya ilmu ya didapat dari manapun, dari kehidupan, nggak hanya dari buku, nggak hanya dari sekolah, bahkan kita ngeliat kehidupan orang aja kita bisa belajar buat memanage, buat preventif dari hal-hal buruk gitu. Nah, dan saya mau kasih gambaran bahwa buku itu bisa menghiasi rumah. Ya siapa tahu orang-orang kalau melihat buku dibiarin nggak dibaca itu emang nggak sih. Nah itu harusnya dibaca, dan saya kemungkinan akan menambah banyak buku lagi. Ya pandangan saya sih rumah saya itu buku aja, nggak usah ada perabot, nggak apa-apa, yang penting banyak buku, atau seperti tinggal di perpustakaan gitu. Di sini saya punya banyak koleksi mulai dari buku agama, buku filsafat, buku seni, buku olahraga, buku kesehatan ada, buku teknologi ada, buku politik ada, buku hukum juga ada, buku sejarah ada, filsafat agama ada. Jadi saya mencoba banyak hal yang dibaca. Setidaknya kalau nggak pinter tuh nggak goblok, meskipun nggak menguasai itu nggak goblok-goblok banget lah. Dan ya saya harap buku itu menjadi hal keren lagi. Dan saya punya pandangan ini ya, mungkin bikin konten yang bermanfaat, nggak hanya menyanyiakan, ya boleh menyanyiakan, mungkin konten tentang hiburan. Nah itu makanya kayaknya sepertinya dibikin playlist lah, biar orang nggak kaget dan orang nggak akan mempertanyakan. Kalau orang yang dulu sukanya konten bermanfaat tiba-tiba berganti ke hiburan, orang nggak mempertanyakan kok jadi gini sih, padahal kita punya playlist kan untuk hiburan atau hal yang berguna lah. Nah saya pengennya itu bikin konten mengulas tentang satu buku, jadi mungkin setiap saya konten harus selesai membaca buku terus saya ulas buku itu. Mungkin buat pendengar yang males membaca buku, setidaknya dapat review lah, gambaran singkatnya, karena kan konsepnya kan membaca adalah hal yang sulit di zaman sekarang, maka setidaknya mendengarkan bukan hal yang sulit gitu. Mendengarkan sesuatu yang berasal dari bacaan seperti itu ya. Memang kita harus belajar banyak hal ya, yang pasti ya banyak hal ya. Bahkan saya juga punya buku bangunan juga ada, buku arsitektural, banyak ya. Itu aja sih. Terus harapanku ya semua orang melakukan hal yang bermanfaat sekecil apapun untuk bangsanya. Orang kalau memikirkan bangsa pasti memikirkan apapun yang terbaik bagi bangsanya, sekecil apapun itu. Menginspirasi orang, dan kita banyak berpikir lebih hebat lagi kalau kita banyak melihat inspirasi dari orang lain kan, karena pemikiran orang kan juga dipengaruhi dari pemikiran orang yang lain yang terdahulu. Kita cuma mengembangkan apa yang sudah ada. Jadi pernah ada ini sih mata kuliah, salah satu mata kuliah lah,
etika profesi. Jadi dosen saya ini bikin kuis. Salah satu kuisnya itu berapa persen kemampuan Anda dalam bidang saya itu, dan saya nggak berani judge diri saya 100%, 50%, 20%, 10%, karena saya ngerasa secuil pun dari ilmu saya itu kayaknya nggak ada ya, karena pengetahuan itu berkembang. Akhirnya saya jawab di kuis itu, ilmu pengetahuan itu selalu berkembang tanpa henti. Selagi ilmu pengetahuan belum ada ujungnya, ya kemampuan saya nggak bisa ditakar. Karena kan untuk mengetahui, ya mungkin ya logika ya, kayak mengetahui persen dari sebuah hal itu kan harus diketahui awal dan akhirnya. Jadi berapa persennya bisa terlihat gitu kan, karena kan awal dan akhir sudah diketahui. Tapi kalau belum diketahui, karena kemungkinan berlanjut dan berkembang terus menerus, ya kita pun harus belajar hal yang akan datang. Jadi nggak bisa dipotong. Ya nggak tahu salah atau enggak, mungkin harapan kuis tersebut itu saya tahu berapa persen, tapi saya nggak berani judge. Jadi jawaban saya itu nggak bisa ditakar lah intinya, karena ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Nggak tahu ya, ini logika saya aja. Nggak tahu kalau orang matematika bisa nebak atau apa untuk perhitungan saya nggak tahu, tapi ya itu logika aja lah. Jadi ya, ilmu pengetahuan pasti berkembang dan jangan pernah berhenti buat belajar. Saya pun melihat kontennya ya belajar konten. Gimana ya, saya juga nggak tahu konten itu harus seperti apa. Saya juga nggak search algoritma buat konten creator itu harus seperti apa. Saya cuma nyoba aja sih, karena kan kita dikasih banyak hal perkembangan teknologi, tapi kita nggak gunakan itu kan buat apa gitu dikasih ya. Sama kayak Tuhan, kita dikasih otak tapi nggak dipakai tuh ya buat apa, atau gitu nggak usah dikasih aja. Jadi ya, apa yang terjadi di dunia, segala perkembangannya itu yang mending dipakai aja. Jelek nggak jelek ya tetap pakai aja lah. Dan saya tetap belajar buat konten karena saya memanfaatkan teknologi yang sudah dikembangkan, dan saya menghargai mereka yang sudah mengembangkan, dan saya ingin saya juga berkembang bersama mereka seperti itu. Biarpun telat gak masalah, tapi kan esensinya itu kita selalu belajar. Jadi tema konten saya itu belajar itu sih. Jadi nggak ada hal yang buruk dari belajar dari kesalahan juga belajar dari hal baik juga belajar. Itu sih. Sebenarnya kemarin malam itu saya sudah take video bareng kakak saya nomor 3. Cuma tiba-tiba kepotong cuma 5 menit aja, karena mungkin durasi di HP saya itu nggak bisa. Jadi ya udahlah, saya bikin konten baru. Kalau bareng sama dia lagi tuh kayaknya nggak bisa, karena kakakku sekarang keluar, dan kemarin malam juga nggak bisa take langsung karena kakakku badminton ya, dia suka badminton. Itu sih ya, mungkin itu aja perkenalan dari konten saya. Sebenarnya ini lebih ke saya menumpahkan pikiran saya ya, apalagi saya anak yang suka tenggelam dengan pikiran sendiri gitu. Ada kalanya kalau capek bertemu orang itu pasti membutuhkan waktu sendirian. Kalau dulu di sekolah waktu SMK, saya itu habis main sama teman-teman capek, saya akan keluar sendiri, nyari tempat yang sepi sendirian buat recharge baterai diri saya gitu. Kalau sudah full, saya akan kembali ke teman-teman, main sama mereka lagi. Tapi saya lebih sering sendiri, itu tandanya saya lagi recharge dengan alam ya, karena saya yakin alam itu hidup, alam itu punya cara sendiri buat melayani setiap penghuninya ya. Jadi
kebanyakan orang rehat ya naik gunung, recharge dengan alam, refresh. Dan saya juga tipe orang yang nggak terlalu suka main ke kota karena capek ya. Dulu saya pernah diajak ke mall sama anak-anak kalau jam kos sekolah gitu, ke mall saya nggak ikut, jadi saya sendirian di sekolah main sama temen yang lain, karena temen saya ke Royal itu yang apa ya, jalan kaki, nggak ada tujuan gitu, cuma lihat-lihat kan capek ya. Jadi saya nggak ada ketertarikan buat di kota sih, cuma saya tertarik sama keindahan alam kayak di gunung, cuma ya perlu izin dari keluarga sih di gunung. Recharge dengan alam, menyatu dengan alam itu penting ya. Perkembangan teknologi itu keren sekali, makanya saya banyak belajar dari banyak orang, bertemu banyak orang, bahkan kita ini terbentuk sesuai circle kita. Jadi kalau orang circle-nya pengusaha yang dipikirkan profit terus. Kalau kita circle-nya dengan orang agama, orang yang spiritual, pasti kita pengen baik atau sesuatu dari spiritual, yang hal yang baik gitu, yang jadi orang soleh atau apa. Kalau kita kumpul dengan orang politik, kita pasti ke-trigger buat dapat values-nya, dapat mungkin jabatan atau sorotan seperti itu. Kalau kita circle kita itu nyatu dengan orang yang menyia-nyiakan waktu, ya kita akan menyia-nyiakan waktu. Dan kalau kita circle kita itu orang intelektual, kita dambakan atau yang kita tertarikin itu cuma ilmu, belajar. Jadi bentukan kita tuh sesuai circle kita, makanya kita harus belajar dari banyak circle, mencoba kumpul dengan banyaknya circle biar kita tahu pilihan kita tuh yang mana, dan kita jangan sampai kita nggak tahu sesuatu karena kita sendiri nggak belajar di hal lain gitu ya. Contoh aja orang Korea Utara, dia nggak mendapatkan informasi mengenai negara asing ya kan. Pemerintahnya tuh cuma branding negara dia tuh negara kuat, bahkan Amerika takut dengan dia, bahkan nge-branding Amerika itu harus dibenci. Dan otak mereka, masyarakatnya otaknya begitu, menganggap negara mereka kuat dan Amerika itu dibenci banget. Tapi beberapa orang yang berani lolos dari Korea Utara, dia melihat negara mereka terbelakang. Karena apa? Karena media dipegang oleh penguasa, dan penguasa itu mengatur media untuk membranding negara Korea Utara itu seperti hal tersebut. Nah, masyarakatnya kesian karena dia nggak melihat hal luar, ya dia nggak tahu hal luar itu seperti apa, dia taunya diri dia aja. Makanya kita harus belajar di luar apa yang kita punya gitu, belajar banyak hal lah di tempat lain, kita lompat dari tempat kita, belajar di tempat orang lain, dan kita tahu tempat kita dan tempat orang lain itu bedanya seperti apa, baiknya seperti apa. Jadi ya belajar dari berbagai circle, jadi kita punya banyak pandangan, banyak pilihan, banyak pandangan, dan kita punya keputusan yang berdasar dengan alasan yang tepat ya. Jadi referensi yang banyak lah selain membaca dan tukar pikiran dengan banyak orang, seperti itu. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang penting tetap belajar aja lah. Saya dalam hati pun sudah ini ya, janji ke diri saya, sampai mati pun saya harus belajar, nggak boleh capek buat belajar. Sampai mati harus belajar, nggak boleh berhenti belajar, karena
orang yang berhenti belajar mungkin ngerasa dia sudah pinter ya, kebetulan ya orang pinter tuh sejatinya orang goblok. Orang goblok itu ngerasa goblok, makanya dia pengen belajar biar pinter, akhirnya semakin pinter. Tapi kalau orang sudah ngerasa pinter, dia ngerasa orang lain nggak sepinter dia dan dia nggak mau ambil pendapat orang lain, dan dia ngerasa pendapat dia yang bagus, dan justru itu kegoblokan yang parah sih ya. Jadi ya itu sih tentang perpustakaan. Jadi saya punya perpustakaan yang fisik seperti ini, buku-buku, dan saya punya perpustakaan di Google Drive, perpustakaan online, karena mungkin ada buku-buku yang tebel-tebel yang harganya mahal-mahal ratusan ribu dan saya nggak bisa beli. Akhirnya saya beli PDF-nya, beli online-nya gitu, harganya 1.500, 2.000, dapat PDF-nya ratusan lembar itu bukunya. Terus saya simpan di Google Drive, jadi saya punya folder perpustakaan pribadi online di Google Drive. Ada beberapa banyak buku juga online yang saya sendiri belum bisa beli secara fisik, tapi ya saya akan belilah, seperti itu sih. Jadi apa yang kita pegang sesuai diri kita. Kalau kita baik ya jadinya baik, kalau kita buruk ya jadinya buruk. Kita megang pisau, kalau kita psikopat ya kita siksa orang, kalau kita baik ya kita kasih makan orang gitu. Sama kayak HP, kalau kita bermanfaat HP-nya ya kita bikin belajar, baca-baca lewat HP atau lihat konten yang bermanfaat. Tapi kalau kita menyia-nyiakan, kita megang HP-nya buat game atau buat hal lain lah. Sebenarnya game ya boleh, cuma jangan sampai hal lain itu seakan-akan gak penting, seperti itu. Itu aja sih. Mungkin dilanjut konten selanjutnya, nggak tahu, saya juga agak males karena ada hal lain yang harus dikerjakan kan, fokus lain yang harus dikerjakan. Jadi itu dulu perkenalan dari konten saya. Sekian, terima kasih, selamat menonton konten selanjutnya, tunggu aja, bye.